Yuk Bapak dan Ibu, coba ada yang mau nanya gak sebelum tukang gerobaknya datang? Ayo. Bebas. Oh boleh, boleh. Kalau nginep mah boleh. So nggak boleh, boleh lah. Kan makan gratis kan, sehari 3 kali. Jam berapa aja makannya Haji Marco? Jam 2 siang, jam 9 malam, sama habis tahajud. Jadi nomor 1 itu. Makan. Jadwal makan, Haji Marco yang tahu. Jam berapa Haji Marco makannya? Biasa, berubah sana. Sekarang setengah 4, setengah salat asar. Yang sore. Tapi kalau yang malam setelah tahajud sama jam 9. Jam 9 malam. Menunya itu mulu ya, sotomi mulu ya. Soalnya tinggal di Bogor. Kalau kita bikin acara di Padang, rumah makan Padang, kita bikinnya rendang mulu. Kalau kita bikin di Lamongan, pecel lele mulu. Gampang lah. Jadi nomor 1, Ibu paksain gimana caranya, Bapak paksain cara doanya dirubah. Cara doanya dirubah. Tidak boleh ngomong apa tadi? Coba ulangi lagi. Ini biar si blow on itu. Iya, jadi pertama, hindari Allah sedang menguji. Allah sedang menghinakan. Kata Allah, bukan menguji, bukan menghinakan, tetapi karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Maka hindari kata-kata Allah menguji kita. Terus Terus yang kedua, doanya hindari berdoa minta kekuatan menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Maka kita akan selalu ditambah terus ujiannya. Ya, kalau ini anggap ujian, maka kita diberi kekuatan terus oleh Allah. Kuat, tambah lagi. Kuat, tambah lagi. Nggak akan berhenti. Maka doanya selalu ucap syukur. Maka Pak Haji katakan, baca Quran lebih utama. Karena di dalam Quran mengandung doa. Dengan baca Quran juga namanya zikir dan doa. Maka doanya adalah dengan baca Quran, dengan zikirnya dengan baca Quran. Ucapan doanya selalu bersyukur karena Allah mengingatkan kita, menekankan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Di surat apa? Surat Ar-Rahman. Ditekankan Allah diulangi sampai 31 kali. Berarti sangat penting Allah menekankan untuk selalu ucap syukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu menjadi wasilah, menjadi penyebab rezeki kita, nikmat kita, harta kita, uang kita dilipat gandakan oleh Allah. La ing sakartum la azidanakum. Maka doanya selalu ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bentuknya bukan merengek, bukan mengeluh, bukan mengibah. Risih kan kita kalau kita sebagai orang tua, anak kita mintanya ngerengek-ngerengek itu coba rasanya gimana. Tapi kalau anak kita berbenah, bersih-bersih rumah, bantu kegiatan orang tua, kira-kira nggak usah minta, dikasih tahu kebutuhannya. Maka ucapnya adalah bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pagi ini, siang ini, malam ini, kapan saja doanya seperti itu. Terima kasih Allah, Engkau berikan kepada kami, kepada saya, kepada istri saya, kepada anak saya,
kepada cucu saya, kepada mantu saya. Baca urutannya kan begitu tadi ya. Umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, dan mempunyai pendapatan penghasilan sebesar 10 miliar setiap bulan. Ucap bangun tidur, habis sholat, berangkat kerja, masuk kantor, kapan saja diucap doanya seperti itu. Dengan penuh keyakinan, bulat, keras. Begitu? Masuk? Masuk. Masuk Pak Eko. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya bikin takjub Allah. Kita kebanyakan nuntut sama Allah. Kata Allah, gimana aku mau bikin takjub kalian? Kalian mana bikin takjub aku? Nah, coba Bapak dan Ibu bikin takjub Allah. Jangan isinya ngeluh dan meminta. Boleh gak Pak Haji meminta? Boleh. Boleh. Tapi kan pantas-pantasnya kita jangan mintalah, syukur. Pantas-pantasnya lebih banyak bersyukur daripada banyak meminta. Kita kebanyakan minta. Gak boleh. Karena di Ar-Rahman gak ada kata-kata minta. Syukuri, aminin, jalanin. Kalau kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Nah gak boleh. Sini bos. Oh bukan. Mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ulangi lagi, jalanin, syukurin, nikmatin. 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 Terus gitu. Nggak boleh sekali-kali mikir. Aduh, saya modal bikin cilornya dari mana? Nggak boleh. Pokoknya Bapak sama Ibu jangan pengen tahu besok nih bakal kejadian apa, nggak boleh tahu. Kita kan suka pengen tahu. Besok makan apa ya saya ya? Nggak boleh. Udah aja orang belum nyampe besok kok, ini kan masih jam berapa? Jam 10 malam. Udah berbuat aja apa yang kita bisa berbuat. Berbuat. Apa yang kita bisa berbuat, berbuat. Kayak Ibu tadi. Ibu belajar cilor sampai melihai. Nanti gimana bikinnya? Nanti saya yang modalin. Nanti yang bikin gerobaknya ada. Nanti yang beli materialnya kayak minyak goreng, bihun, telur. Kita yang bikin. Nggak usah dijual. Kita jual ke Allah buat anak yatim gratis. Bikinnya di mana? Di sebelah saya bisa bikin. Kan setiap satu anak yatim lomba di sini. Jadi ibu udah bikin banyak. Jangan sampai anak yatim ada yang double. Harus kebagian semua. Jangan yang gede udah makan, yang kecil belum. Ibu bikin di sini. Bikin. Pasti terkabul. Ya Allah. Pasti Bu. Kita kan diawali sekarang. Dulu kan kita door to door. Ke rumah-rumah. Nanti gerobaknya yang bikin tukang saya ini 3 nih. Saya suruh panggil ke sini. Lama bener tukangnya. Ntar biar di. Yuk sambil nunggu tukang si bloon. Belum datang tuh si bloon. Ayo dong. Ada mau nanya gak? Yuk. Makasih Pak. Mungkin mau nambah. Kemarin ada yang ngasih saya saran untuk doa itu dengan kata-kata saya siap, saya layak menerima, dan saya percaya. Itu gimana Pak? Alhamdulillah Pak Haji. Semua Mungkin Pak lampu Siddiq ya sorot sih. sudah terpasang anggar bawah. Jadi kalimatnya saya siap, saya layak menerima, saya percaya. Bos lo jangan ngikutin tuh, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Afirmasi. Sekarang dia pakai mobil Hummer gak tuh dia? Pakai Robicon gak?
Enggak usah. Udah lo ikutin ilmu RDI aja. Terima kasih Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Pagi ini saya. Karena lo gak punya bini ya saya. Dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, kontol saya panjang. Dan penghasilan saya 10 miliar gitu. Saya nerima. Bos, itu yang ngajarin bohong semuanya bos. Mau itu namanya jalur langit, jalur bulan, jalur matahari, bohong semuanya bos, penipu. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat dulu dong, dianya penipu apa enggak. Lihat dulu. Jadi pakai apa? Yang udah jelas-jelas aja, terima kasih Allah. Yang ada di Al-Quran aja. Ngapain ngarang-ngarang? Emang ada di Al-Quran begitu? Ada gak? Saya terima apa tadi dia ngomong? Hah? Lo cari dulu ada gak? Janganlah udah terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, karena lo gak ada bini ya gak usah sebut bini. Ya, saya anak dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang lah. Sebut alat kelamin lo kan pendek, minta panjang. Dan penghasilan saya sebulan 10 miliar gitu. Lo mah aneh-aneh aja. Ini bos, kalau yang ada di sini, yang ada di sini. Lo jangan jeplokin itu. Udah lo pakai ilmunya itu aja. Sekarang gini ya. Lo berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Terus lo pindah dari rumah sakit RSCM pindah ke rumah sakit MMC Sentul. EMC Sentul. Kan yang lo minum obatnya rumah sakit EMC Sentul. Apa rumah sakit RSCM lo minum juga? Minum nggak? Kalau minum overdosis dong. Sekarang lo gurunya siapa? Oh RDI ya udah pakai RDI dulu aja. Ngapain dikomben-komben sama ilmu bulan, ilmu matahari, ilmu apa tuh? Ilmu kadaluarsa apa sih? Nggak usah bos. Pakai ilmunya kita aja yang dipakai. Ini masuk logika gak? Lo berobat di RSCM. Sekarang pindah ke rumah sakit EMC Sentul. Atau rumah sakit PMI Bogor deh yang gampang. Yang terkenal PMI Bogor dari Cipto ke... Apakah dokter nyaranin lo suruh minum obat yang di Cipto juga, yang di PMI juga? Enggak. Yang di PMI suruh diminum, yang di Cipto suruh diberhentiin dulu. Betul gak? Kalau lo minum nih yang di Cipto, PMI lo minum, kira-kira overdosis gak? Overdosis lah. Udah jangan digabung-gabung, ilmu RDI sendiri aja ya. Pak Haji nih ilmu ini jalur apa? Apaan jalur? Emangnya lo bakso ya apa? Nggak ada jalur-jaluran. Rezeki aja jalur-jaluran. Udah ngotak-ngotak. Rezeki itu luas bos, nggak ada jalur-jaluran. Rezeki itu luas. Nggak ada orang ngomong sabar, tapi ngomongnya legowo, lapang dada. Bisa? Oke, coba apa lagi? Apa lagi? Boleh. Ini kan saya belajar. Mika ditelan dong. Saya kan belajar ilmu RDAY ini udah ada sebulan saya jalani. Ini emang semua anak, saudara semua kan pada nentang semua. Katanya apaan lu? Pokoknya saya di hati ini kayak udah tekad banget gitu. Makanya saya udah biar saya harus ketemu Pak Haji, saya harus datang ke sini. Saya mau riado aja gitu. Karena di rumah udah nggak ini, mereka nggak support gitu. Kan saya jadinya namanya saya ikut sama anak kan jadi gimana Pak Haji. Makanya saya pengen keluar dari situ. Kan saya emang udah keluar, saya udah bawa baju-baju. Gitu Pak Haji. Makanya saya ya udah lo banyak syukur aja, lo banyak ngeluh kan. Kalau begitu namanya banyak ngeluh. Banyak syukur. ya, Nanti pertolongan Allah besok pagi kayak gimana jangan pengen tahu. Apa dia mimpi gue bikinin gerobak? Mimpi gak lo? Gue kasih suruh bikin cilor, dagang cilor di RDAE. Mimpi gak? Nanti gue modalin beli telur seperti, ntar gue beli, mimpi gak? Gak mimpi, tenang aja. Kenapa gue gak, Pak Haji gak nolongin gue? Karena hati lo ngeluh bos, lo bikin dong kayak dia sumringah. Iya, saya pengen kesini. Ya didandanin dulu dong muka lo gak didandanin gak bisa lah. Dandanin, ulangin lagi bos. Kita gak boleh ngomong apa tadi, berat apa tadi, ulangin lagi. Ini barusan si Bloon baru mau nonton. Iya.
Jadi Ulangi lagi bos. kita tidak boleh menyampaikan ini kita lagi diuji oleh Allah. Kita lagi dihinakan oleh Allah. Sehingga kita doanya mohon kekuatan. Maka yang dianggap ujian tadi tidak akan pernah henti, tidak akan pernah selesai. Maka apapun yang kita hadapi sekarang ini, apapun yang menimpa kepada kita kondisi sekarang ini, itu pasti sudah yang terbaik bagi kita dari Allah. Maka apa kata Allah? Selalu ucap syukur. Apa kata Allah? Di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yuk masuk bos. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Maka kamu tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Saking pentingnya syukur itu kepada Allah, saking pentingnya rasa syukur ini yang harus kita selalu ucapkan, maka Allah ulangi kalimat yang sama persis, tidak ada pengulangan di Al-Quran yang tanpa perubahan seperti itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali persis. Ada pengulangan 2 kali tapi dirubah. Di mana? Di surat Alam Nasroh. Ada kan itu kan? Inna ma'al usri yusra. Diulangi tapi ada tambahannya. Ada perubahannya. Alhamdulillah. Ya. Haji. Jadi Semua alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi yang pertama sama yang kedua dikurangi hurufnya. Tapi kalau yang syukur ini tentang nikmat, Allah tidak mengurangi sampai 31 kali. Syukur nikmat yang utama itu. Jadi maka pesan Pak Haji kepada kita, simpelnya dari ayat itu, jalani. Jadi hidup ini selalu dijalani, disyukuri, dan Allah menekankan nikmat. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan. Maka kita selalu ucap syukur. Maka dengan ucap syukur itu, sifat 18 itu pasti akan tenggelam, akan terpendam dengan sendirinya. Kalau kita tidak ada syukur, maka sifat 18 itu tidak mungkin akan hilang dari diri kita. Kita adanya apa? Ngeluh. Kalau sudah ada ngeluh, itu dari 18 mesti kena semua. Orang yang murung pasti ngeluh. Orang yang ngeluh pasti sedih. Urut itu aja, urut itu. Pasti itu. Urut nomor 1, mesti 2, 2 pasti 3. Sampai ujung-ujungnya, orang yang awalnya murung dan ngeluh sedih, ujungnya pasti nomor 18. Mukanya muka berak. Muka suntuk, nggak bisa sumringah, nggak bisa senyum. Maka kuncinya kita harus sumringah. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan. Maka kita tidak boleh mengucapkan Allah sedang menguji dan kita mohon kekuatan untuk menghadapi ujian. Maka ujiannya terus ada, tidak akan pernah berhenti. Akhirnya ngeluh terus. Maka sifat 18 tidak akan pernah hilang dari jiwa kita, dari hati kita. Oleh karenanya doanya tidak mohon kekuatan. Doanya dengan apa tadi? Surat Ar-Rahman, dengan bersyukur. Alhamdulillah
alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Pagi ini bangun tidur, sore habis sholat pun ucapkan seperti itu. Allah berikan kepada saya, istri saya, kalau nggak ada istri nggak boleh katanya Pak Haji. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, menantu-menantu saya, umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, apalagi yang panjang? Alat kelamin. Alat kelamin saya panjang. Karena alat kelamin itu kan pendek segede sosis kan. The gokeker tadi segede sosis. Dibungkus cilor. Dibungkus sama telur. Gede. Dan Allah berikan penghasilan pendapatan sebesar 10 miliar setiap bulan. Bisa, yakin, pasti bisa. Bisa Bapak Ibu? Saya Oke, yakin ya. sip. Nah, kedua, besok buat teman-teman kita acara di sini Kamis malam Jumat Maulid Nabi. Kamis malam Jumat Maulid Nabi. Sampai malam. Nanti malamnya habis Isya kita lanjut konsultasi privat gratis. Konsultasi kita privat gratis. Sampai jam 11 malam. Terus malamnya kita tahajud, malam Maulid Nabi bersama anak-anak yatim. Malam Jumat. Jumat habis tahajud, anak yatim lanjut sholat subuh. Habis sholat subuh berangkat ke hotel Mega Cipayung Puncak. Sarapan pagi dulu, baru makan. Habis makan berangkat ke hotel Cipayung Puncak. Sampai sana jam 6 pagi. Dari sini jam 5 sampai sana jam 6. Jam 6 langsung senam. Senam pagi, habis senam pagi makan. Terus pembagian kamar. Nah, kita bikin acara konsultasi gratis di Hotel Mega Cipayung. Di ruangan begini, umum, gratis. Pak Haji saya nggak mau umum, saya maunya yang privat, yang sendiri aja berdua sama Pak Haji. Kita di kamar, di ruangan khusus. Tapi yang kita bikin begini, dari jam 1 sampai jam 3. Nanti kita yang privat malam kita bikin api unggun. Nah, buat teman-teman yang dari luar kota bisa nanti telepon ke Hotel Mega ya. Nah, 0813 89 88 92 19. 0813 89 88 92 19. Nanti hari Sabtunya kita langsung lanjut ke sini naik odong-odong. Nanti habis itu hari Minggunya kita berenang di kolam renang Tetot. Jadi kegiatannya seperti itu padat. Nanti Bapak dan Ibu bisa praktekin. Nah, saya manggil Bos Yaser sama Mbak Dian sama Anco. Ibu ini dari Lampung. Pengen sedekah profesi. Dia pengen dagang cilor. Ya udah, kita kerjasama aja. Mbaknya, masnya sama Bos Anco yang nyuruh tukang bikin gerobaknya cilor. Ibu yang dagang, yang modalin gue. Telur, buat beli bahan bakunya, saus, mihun, apa. Nah, ibu yang dagang sama suaminya. Dagang cilor, dagangnya ke Allah. Bagian anak yatim gratis. Gitu. Nah, bisa gak gerobaknya bikin yang fleksibel? Bisa di atas atau bisa di bawah biar gak naik turun. Di bawah sini sebelah belakang ini nih bikinnya dekat pas pintu keluar kalau Sabtu. Nah, Minggunya bisa digotong ke kolam renang. Mau pakai roda atau digotong. Kalau digotong nanti kita pakai mobil pickup, pakai roda. Digotong, kasihan ibunya jauh dari sini kecil. Ah? Yang ada nggak nyampe Titat, dia dagang di itu Miftahul Sudur, Pasar Selasa. Pakai mobil aja dibawa. Kalau pakai roda tadi didorong-dorong. Jadi kotak aja.
Bos boleh lihat di sekolahan SD bikinnya kayak gimana. Kan di SD ada tuh tempat anak bos sekolah, bohong nggak ada jualan kayak gitu. Cilor apa namanya? Telur gulung. Ya. Hah? Ada. Oh iya, sekarang ke sono dulu dia ya. Gue modalin ya. Apa? Sempol. Sempol ya. Jauh-jauh di sebelah rumah kontrakan. Ada. Ya udah, sempol, bikin sempol. Sempol yang anak yatim kemarin makan di odong-odong. Ntar gue kirimin videonya. Pokoknya ada bihunnya, ada telurnya. Nanti diaduk pakai saus, dimasukin ke dalam plastik, pedes-pedes makan. Bukan diponcrotin, Mbak. Ceret, ceret, ceret. Biasa bihun ditaruh di stick dulu. Pokoknya lo lihat di TikTok apa di YouTube bebas. Kayak gitulah gerobaknya. Bikinnya biar digotong nanti ke kolam renang hari Minggu, hari Sabtu. Model gerobak aja, enteng. Biar kelihatan aslinya, originalnya gitu. Ya, model gerobak langsung aja, nggak apa-apa enteng. Biasanya yang bekas-bekas itu ada. Hah? Biasanya ada. Apa? Kalau buatnya itu lama. Buatnya lama. Jadi bagusnya gimana? Ya, beli. Beli gerobaknya di mana? Oh, gerobaknya abang-abang dibeli. Nanti dia nggak jualan. Jualan itu gitu. Ah? Untuk sementara nggak usah pakai gerobak. Ya, kalau buat darurat tuh kasih gerobak, cuma model gorengan sama alat masak aja cukup. Kayak meja itu ya bisa. Ya, meja aja, udah sederhana. Yang penting kompornya Mas, ada pangkonnya itu untuk kompor. Terus nanti wajan apa? Mejanya nanti buat sederhana. Ya, ada sih. Bisa. Kalau itu mah lengkap. Ya. Buat nggak mungkin selesai satu hari Mas. Saya tukang bakso juga kok. Bos kan udah ada contoh baksonya di alat kelamin. Kalau ini nggak ada. Pokoknya gini, mbaknya nanti diskusi sama mbaknya, sama masnya, sama masnya berempat. Bentuknya gimana? Masnya nanti diaplikasiin sama Mbak Dian, diaplikasiin Bapak, nanti mbaknya ngobrol. Nanti yang beliin materialnya, bos beliin, buat beliin tuh apa? Paku ada, udah. Apa penggorengan beli, kompor beli, apa beli itu. Saya mau bikinnya 2, karena anak yatimnya banyak. Takutnya kalau mbaknya bikin antri, kecuali kalau mbaknya bikin dari pagi udah ngumpulin banyak, karena kan anak yatimnya kan lebih dari 100, lebih dari 200. Bikin yang banyak, bikinnya 2. Nanti bikin mbaknya riadoh, bikin suaminya juga bikin, ngucapin hajatnya. Kita sedekah apa? Patungan hajat. Mbaknya yang ngolah, mbaknya yang ide bikin, bertiga, saya yang modalin. Bohong nggak terkabul mbak? Pasti terkabul. Namanya sedekah profesi. Bisa? Ya. Jadi bikin 2 bos, dia sama suaminya. Itu. Nanti lo besok belajar lagi bikin ke tukang cilor di sekolah mana? Lo belajar tadi? Tahu jauh kan? Hah? Pokoknya masuk ke dalam yang ada villa-villa. Villa-villa. Tegalwaru. Masuk ke sana sih tadi. Hah? Kalau tadi saya ke Tegalwaru tuh karena ngikutin yang memang pakai motor tadi kan Pak Haji. Jadi saya ngejar dia terus jalannya jelek gitu. Mamanya terus aja. Bukan jalannya itu Pak Haji. Jalannya tuh jelek. Jadi mamanya duluan terus kita kan ketinggalan kan Pak Haji.
Oh tuh gerobaknya dagang pakai motor. Iya, tadi yang saya lihat tadi tuh dia pakai motor, saya lewat, dia lewat, terus saya bilang sama saya tuh tukang itu cilung tuh kata saya. Terus kami berbelanja. Cilung masih belum. Model telur gulung gitu. Terus akhirnya kata suami saya, ini mau kemana ini? Kata saya pokoknya kata Pak Haji pasti itu ketemu pasti. Terus masuk gang kecil gitu Pak Haji. Terus saya pokoknya alhamdulillah tuh nggak ketemu sama mamang yang tadi, nggak tahu udah kemana mamangnya. Alhamdulillah Pak Haji. Ketemu ya ada dia jualan di depan SD di gerobak gitu. Jadi bikinnya kita jangan yang pakai motor kali, yang permanen aja ya. Karena kan nanti di kolam renang kan kita duduk dua, bikin anak yatim berenang habis makan itu. Bikin. Di sini kita bikin bahannya pakai itu termos gede kita beli buat bikin, jadi tinggal masukin ya. Seret. Kita bikin model saung-saung gitu aja. Hah? Iya. But. Nanti yang di kolam renang gimana? Kan bisa. Oh berarti nggak pakai kayu dong, pakai stainless aja. Yang gampang. Aluminium, yang enteng ya. Kalau kayu berat ya. Oh iya deh. Jadi dibikinin sama si bos bertiga. Selesai kok jadi. Sehari jadi. Kalau lo paksa bos sehari jadi, bilang sama si tukangnya. Gimana caranya? Bos bikin, ibu nungguin di depan tukangnya telanjang bulat. Bohong nggak jadi. Gak jadi bikin. Untung lo kreatif. Gue baru mau ngomong gitu lo udah ngomong. Iya. Yang bikin yang lain sih. Malah bikin yang lain ya. Ya udah bikin bos dari itu. Beli stainless besok. Beli stainless di mana yang ada aja beli dulu. Misalkan ada di Mega Baja beli dulu. Pesen order susun. Terus langsung di repeat. Bikin set. Bikin pakai triplek warna. Yang bening melamin. Bikin kalau nggak pakai galvanis atau pakai apa. Kasih kerangkanya yang kuat. Tulis di situ apa namanya cilor dicat aja. Bilang si Rizal suruh bikin atau bos ada catnya. Pokoknya lo bikin bertiga. Lo tinggal sesuaiin ukurannya, lihat di atas. Kalau bikin di atas bahaya gak? Kalau nggak bahaya bikin di atas. Kalau nggak nanti bikinnya di sini depan pintu yang anak yatim mau main bola voli setiap hari Sabtu. Nih sini nih belakang gua punya ruangan. Nih di sini. Jadi nggak naik turun di sini bikinnya. Nanti anak yatim yang Sabtu di sini makannya bikin. Hari Minggu bikinnya di Totet hari Minggu. Nanti kalau memang mbaknya, Pak Haji, alhamdulillah hajat aku tadi langsung terkabul. Kita baru ngomong tadi malam ya. Hari ini baru terkabul ya. Tadi barusan ya. Nah maksud gue dikejar cepet aja mbak. Gimana kalau habis asar kita bikin juga. Habis asar bikin lagi. Ngejar cepet aja bos. Bos jadi bikin gerobaknya. Ibu yang dagang. Saya materialnya. Bisa? Ya lo diskusiin berempat. Oke? Bisa? Bos bisa gak besok jadi bos? Biar Kemis kan acara Maulid Nabi. Hari Kemis Maulid Nabi. Hari Kemis Maulid Nabi. Lo atur deh gimana caranya biar kata lembur Rebo malam Sabtu. Rebo malam Kemis lembur tukangnya. Tungguin. Suruh lembur. 1 tukang apa 2 tukang suruh lembur. Bikin 2 biji. Materialnya ntar lo beli besok bos. Oke? Deal? Dulu kita punya gerobak sih. Dulu ada gerobak. Di mana gerobaknya sih? Ada. Bisa gak tuh dipungsiin? Kegedean? Oh iya. Oh iya. Kita lihat ya. Kontrol ya. Berempat ya. 1, 2, 3, 4 ya. Mbaknya lihat ya. Oke? Sampai ketemu lagi. Oke? Deal ya. Bos ada lagi pertanyaan? Sampai besok lagi ya. Gue udah malam. Sip. Terkabul. Yuk boleh. Bos lu jangan pulang dulu. Ngobrol sini bentar. Yuk langsung. Ya, periksa. Cok.